jejerkan di selingkungan Ka'bah itu. Ya. Perbuatan-perbuatan keji dan kejam banyak dilakukan orang seperti mabuk Perbuatan-perbuatan keji dan kejam banyak dilakukan orang seperti mabukan membangkang orang, main judi, minum arak, membunuh anak karena takut miskin. Ya, jadi itu kejahilan orang semasa Nabi belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arab. Ya, jadi membungakan uang itu. Ya. Jadi membungakan uang. Jadi terjadi praktek riba. Maksudnya uang kasihnya umpamanya 1 juta, bayarnya 1,5 juta, bayarnya lebih 1 juta. Jadi membungakan uang. Jadi bakri itu, batak kredit ya. Jadi batak kredit ini ya atau praktek riba ini adalah salah satu praktek yang terjadi di masa jahiliyah. Ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dan juga main judi. Nah, yang pertama kejahilan sebelum Rasulullah diutus itu, yang pertama adalah membungakan uang atau kredit. Ya, atau apa namanya itu riba ya. Praktek riba. Ya, yang pertama, yang kedua main judi. Ya, main judi. Nah, hari ini udah mulai banyak lagi ya. Nah, yaitu hari ini membungakan uang atau riba tuh di dusun, di kampung, apalagi di kota kan sudah menjadi hal yang lumrah. Ya kan? Ngambil duit 1 juta, bayar lebih 1 juta, ya udah biasa hari ini. Dan ini terjadi dulu sebetulnya pada masa-masa sebelum Rasulullah datang. Praktek riba itu termasuk dalam perangai orang-orang jahiliyah. Yang kedua main judi. Sekarang pun coba tengok orang main judi. Bukan lagi orang tua. Ya, anak-anak pun udah hari ini kan. Walaupun melalui HP kan. Main chip domino itu judi itu. Main Mobile Legends, PUBG itu judi. Itu judi. Dan judi ini adalah merupakan praktek hidupnya masyarakat jahiliyah. Ini coba kita simak-simak. Udah balik belum hari ini? udah. Ya kan? Nah, yang pertama membungakan uang, yang kedua main judi, yang ketiga minum arak. Minum minuman keras. Ya kan? Ini termasuk juga minum arak, semua yang memabukkan, termasuk sabu-sabu, hisap ganja, ya kan? Nah, ada nggak hari ini orang nyabu? Ada. Banyak ya. Nah, orang minum tua ada nggak hari ini? Banyak. Nah, kan? Jadi ini praktek jahiliyah. Jadi membungakan uang, main judi, minum arak, minum minuman keras, kemudian membunuh anak karena takut miskin. Setelah lahir anak dibunuh. Hari ini ada nggak orang bunuh-bunuh anak, buang-buang anak? Banyak ya. Nah, jadi inilah praktek-praktek yang terjadi pada masa jahiliyah. Maka dikatakan zaman jahiliyah. Nah, jadi makna zaman jahiliyah itulah terjadi praktek-praktek kejahilan yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu praktek riba, kemudian main judi, kemudian minum arak, kemudian membunuh anak-anak bayi karena takut kepada kemiskinan, dan menanam anak-anak perempuan hidup-hidup karena takut malu. Anak perempuan kalau lahir ditanamnya karena takut malu. Hari ini nggak mau laki, nggak mau perempuan kan? Dibuang, begitu lahir dibuang. Coba tengok hari ini. Kadang masih lagi mengandung udah digugur kan, karena banyaknya hari ini ya
terjadi perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Takut malu nanti digugurkan, dibuang anaknya. Ini adalah praktek jahiliyah, nauzubillah. Ya, kan? Ya, jadi kemudian samun menyamun. Ya, samun menyamun, ya. Maknanya samun menyamun ini itu santet menyantet. Kemudian bunuh membunuh. Nah, saling bunuh membunuh, ya kan? Bunuh si A, bunuh si B, bunuh si C, ya. Saling bunuh membunuh. Hari ini ada nggak orang saling bunuh membunuh? Banyak. Ya kan? Hampir tiap hari, ya kan? Ya, hampir tiap hari orang itu saling bunuh membunuh dan sebagainya. Banyak orang yang teraniaya, tiada mendapat keadilan. Nah, Mbak. Jadi hukum waktu itu hukum rimba terus, yang kuat berkuasa. Orang yang lemah teraniaya, keadilan tidak ada. Hari ini ada nggak adil? Enggak. Ada nggak keadilan hari ini? Ada. Ya, adil hari ini hukum laksana hukum pisau. Ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah yang kita lihat hari ini, ya kan? Banyak sekali orang-orang salah justru terbenarkan akan kesalahannya, justru sebaliknya banyak kadang-kadang orang yang kadang belum tentu ya terbukti kesalahannya, justru ya terdalimi dalam yaitu ketidakadilan. Ini kita tengok hari ini. Jadi itu sebetulnya praktek jahiliyah. Di jahiliyah itu yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah dia akan mendapatkan aniaya. Itu hukum jahiliyah dulu. Dan pada tempat lain di seluruh dunia pun hampir serupa itu juga keadaannya. Bukan hanya di Arab. Jadi kejahilan jahiliyah itu pada saat Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, itu bukan hanya di Arab, tapi di seluruh dunia keadaannya seperti demikian. Selalu dalam kekacauan. Nampaklah bahwa dunia sangat mengharapkan datang seorang pemimpin. Jadi waktu itu kacau, tak ada keadilan, tak ada hukum. Riba terjadi di mana-mana. Orang main judi, orang minum minuman keras, orang membunuh anak-anak kecil karena takut miskin. Kemudian membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup ditanam karena takut malu. Kemudian samun menyamun, terjadi santet menyantet. Kemudian bunuh membunuh dan sebagainya. Kemudian banyak orang teraniaya, orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang lemah tidak mendapatkan keadilan pada saat itu. Dan seluruh tempat pelosok dunia pun pada saat itu seperti itu keadaannya, selalu dalam kekacauan. Maka nampaklah bahwasanya dunia sangat mengharapkan datang seorang pemimpin. Jadi pada saat itulah makanya diutuslah Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Dan Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Lalu pada saat ini, ya kan, udah terjadi main judi di mana-mana, ya kan? Keadilan sudah tidak ada. Ya, orang membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa, menggugurkan kandungan-kandungan karena hamil di luar nikah. Ya kan, makanya sangat salah kalau ada orang bilang hari ini yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa agama Islam seperti kita rasa pada hari ini. Salah, karena Islam pada masa Rasul enggak seperti hari ini. Pada masa Rasul itu tak ada orang riba. Pada masa Rasul itu tak ada orang minum minuman keras. Pada masa Rasul itu tak ada orang membunuh anak-anak kecil dan sebagainya. Dan tidak ada ketidakadilan. Tidak ada. Jadi pada masa Rasulullah tidak seperti ini. Maka nanti setelah kekacauan demi kekacauan ini terjadi, maka di saat itulah nanti oleh kita sebagai orang Islam meyakini bahwasanya suatu saat nanti pada akhir zaman akan muncullah seorang imam yang akan membawa kedamaian dan keadilan,
yang bernama Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Jadi nanti setelah Islam lahir Rasulullah, Tengku ini kan dah lahir Rasul, Rasul dah wafat. Agama Islam hari ini dah mulai kacau, riba di mana-mana, judi di mana-mana, orang mabuk di mana-mana. Ya kan, keadilan nggak ada. Lalu macam mana kalau lu ada nabi? Ini kan setelah wafat Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi. Ya kan? Maka pada saat kita umat Muhammad ini telah nanti di pucuk-pucuk kekacauan dan ketidakadilan, maka sebagai penutup, yaitu manusia yang akan membawa kedamaian dan keadilan di muka bumi ini,